Yo, balik lagi sama gue di channel Bernardin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate ya untuk Bitcoinnya. Dan kalian bisa tulis juga di kolom komentar request untuk altcoin yang mungkin akan saya bahas ya. Nanti sore lah akan saya upload. Jadi kalian komen yang paling banyak akan saya bikinkan videonya. Dan gak lama mungkin untuk hari ini, khususnya mungkin sekitar jam 4 atau jam 5 sore sudah saya bisa upload buat teman-teman sekalian. Dan hari ini gainnya si XRP lumayan juga ya guys ya. Tadi sampai 9%-an lebih, sekarang udah mulai turun sedikit gitu ya, yang sedang trending. Jadi menarik juga. Sebelumnya saya juga sempat bahas XRP, terus kemarin juga Cardano, Polkadot, ya Chainlink, dengan Theta juga gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen penasaran lihat area berapa aja mungkin bisa melakukan akumulasi dan menjadi pertimbangan kalian, kan bisa cek di beberapa video saya yang lalu gitu ya. Jadi untuk XRP khususnya mungkin besok akan saya update lagi ya perkembangannya bagaimana. Cuman untuk hari ini atau sore ini kalian bisa tulis dulu di kolom komentar request kalian untuk altcoin itu apa gitu ya. Oke. Jadi sekedar mengingatkan sekali lagi ya. Jadi nanti khususnya nanti subuh ini jam 1 subuh ya, ini menjadi ya bisa dibilang event yang sangat-sangat dinanti dan ditunggu-tunggu nih sama kita semua. Ya, yaitu adalah kenaikan suku bunga. Jadi pilihannya posisi saat ini yang lebih condong gitu ada dua. Kenaikan 0,75 atau 1% gitu ya. Jadi cuman ada dua itu yang paling istilahnya bisa dibilang probabilitas cukup besar ya untuk The Fed mengambil keputusan kenaikan suku bunga, entah itu 0,75 atau 1%. Cuman lebih banyak mayoritas orang itu lebih yakin kalau kenaikannya itu 0,75%. Maka kalau misalkan kenaikan suku bunganya itu nanti 0,75%, market kan kita udah lihat ya dari kemarin itu udah cenderung mengalami pelemahan sampai hari ini pun udah tertekan gitu menjelang kenaikan suku bunga. Jadi kalau misalkan nanti naiknya 0,75 pun, menurut saya pribadi ada dua kemungkinan. Entah itu marketnya sideways aja ya, nggak, ya udah sideways aja gitu, nggak terlalu bagaimana gitu. Atau yang kedua dia malah naik sedikit gitu. Kenapa naik sedikit? Karena memang seperti yang diekspektasikan, dan orang banyak juga udah siap gitu loh. Kalau naik 0,75 itu ibaratnya dari kemarin kan udah koreksi, sekarang keluarnya 0,75 sesuai yang diekspektasikan. Wah, berarti oke. Nah, harganya malah bisa naik gitu atau naik tipis gitulah ya. Jadi itu yang pribadi saya lihat gitu, malah ada chance untuk market ini bisa rebound gitu kalau memang kenaikannya 0,75. Tapi kalau misalkan kenaikan di atas itu atau bisa dibilang juga 1%, market mungkin akan dump atau turun lagi lebih bawah lagi atau create yang namanya lower low lagi gitu ya. Dan chance yang paling kecil ya udah naikin 0,5%. Cuman itu kan probabilitasnya sangat-sangat kecil lah. Orang lebih yakin atau condong ke 0,75 atau 1%. Ya, jadi sekilas seperti itu aja pembahasan di awal ya mengenai kenaikan suku bunga. Nanti jam 1 subuh ya, tinggal menghitung jam aja teman-teman. Sekarang saya upload ini jam 1 siang. Ya berarti kurang lebih sekitar 12 jam yang akan datang lagi. Wow, ya itu nanti bakalan volatile banget. So, kita akan bahas dulu untuk si USDT dominance secara time frame 4 jam. Jadi ini adalah gambaran outlook kemarin yang saya sudah bagikan ke teman-teman sekalian, pandangan saya. Jadi kemarin kan at least kita bisa lihat dia koreksi pun retest ke garis ungu. Cuman kita mendapati dia lebih sedikit bawah lagi ya. Koreksinya ngetes ke box zona hijau ini ya. Sebelumnya jadi area resisten, kita bisa lihat ya dari sini resisten. Dan resisten, dan di sini juga resisten. Ketika mampu di break ya di flip menjadi support, dan kita bisa lihat mampu dipertahankan ya. Kita bisa lihat mampu dipertahankan di kesana sini, kemudian dia mengalami pemantulan. Dan sekarang ini posisinya dia lagi testing di garis warna ungu yang kemarin beberapa hari lalu saya sudah tandain, itu di kisaran 7,5%. Maka menjadi next target itu pasti dia akan ngetes lagi di box warna merah ini di sekitaran 7,65 sampai 7,7% ya untuk si USDT dominance. Jadi ini adalah hal yang perlu diperhatikan sekali lagi ya, ataupun diwaspadai. Jadi kalau misalkan let's say nanti dia masih lanjutin penguatan ke sini, maka yang kita lihat untuk si Bitcoinnya akan kembali tertekan lagi, koreksi lagi gitu ya. Palingan itu dulu, dan kalau misalkan dia testing di kisaran situ pun berpotensi membentuk namanya double top. Ya, jadi kita lihat dulu nanti dari sini kena reject gak. Kalau dia kena reject, wah ini potensi bagus untuk dia drop, and then Bitcoinnya itu akan rebound lagi. At least cuman saya itu di range ini aja gitu ya. Dengan area neckline kalau kita bisa lihat double topnya ini berfungsi, ini menjadi area box warna hijau, ini menjadi area neckline-nya dari si double topnya si USDT dominance gitu ya.
Dan kalau misalkan dari area sini dia malah bablas gitu ya, nggak ada tekanan atau dia malah ngepam gitu, ngepam gitu ya. Next target kisaran berapa bro? Kalau misalkan kita lihat dari secara time frame 4 jamnya, itu di box warna kuning beberapa hari lalu juga saya sudah mention ke teman-teman menjadi highest area sebelum-sebelumnya pada pergerakan USD dominance itu di kisaran 7,96 sampai 8,08%. Ya, jadi itu adalah beberapa area krusial dan juga support terdekat untuk si USDT dominance secara time frame 4 jamnya. Perlu sekali kita perhatikan dengan seksama gitu ya menjelang nanti malam. Yang paling penting adalah news event nanti malam. Udah itu aja intinya. Oke. Next ini untuk Bitcoin dominance. Ini secara time frame 4 jamnya ya kita bisa lihat terakhir kali kena reject di sini ya, teman-teman. Di sini kena reject, di sini kena reject, and then waktu dia drop ya di sini pun nggak kuat mantul ya, kemarin kan posisinya lagi di sini yang nggak kuat mantul, dia short lagi, ngetes lagi ya di box warna hijau ini di sekitaran 40,55% sampai 40,65%, dan sekarang ini mengalami pemantulan sedikit. Jadi at least kalau misalkan saya bisa sharingkan ke teman-teman sekalian ya, ini adalah sedikit gambarannya ya untuk Bitcoin dominance, kemudian Bitcoinnya, dan altcoin gitu ya. Jadi contohnya nih Bitcoin dominance ini naik, oke. And also berarti juga Bitcoinnya ini naik juga. Kita bisa lihatnya increase. Oh ini naik, Bitcoinnya naik, lalu altcoinnya itu lebih cenderung mengalami penurunan ya. Lalu yang keduanya contohnya nih, ini Bitcoin dominance naik, Bitcoinnya ini turun. Wah, ini altcoinnya itu lebih berpotensi untuk turunnya itu lebih cepat, atau kita bisa bilang dump juga, dan lain sebagainya. Cara bacanya kurang lebih seperti itu. Nah, yang kita harapkan sebenarnya mungkin buat teman-teman yang ada invest ataupun trading ya, khususnya di altcoin, kita mengharapkan ini Bitcoin dominance ini turun, kemudian Bitcoinnya itu at least dia bisa naik sedikit. Ya, kita nggak ngarepin ngepam lah, kita bisa ngarepin dia naik sedikit ataupun dia sideways minimal, maka kita akan mendapati altcoin itu bergerak cukup leluasa. Karena kenapa? Kita bisa lihat lagi untuk Bitcoin dominance atau dominasi si Bitcoin aja udah mengalami pelemahan, berarti alokasi dananya itu bisa istilahnya mengalir ke altcoin. Sedangkan untuk Bitcoin tentu juga kita perlu perhatikan dia at least sideways aja atau naik sedikit. Ya, kurang lebih seperti itulah. Ya, jadi memang yang kita harapkan untuk si Bitcoin dominance ini dia bisa melanjutkan penurunannya dulu. Jangan mantul guys. Ya, jangan mantul. Kalau misalkan dari sini dia mantul, yang ngetes lagi, kemudian dari sini dia mau break, ngetes lagi ke next resistance di kisaran 41,56-nya. Wah, ini nggak bagus untuk altcoinnya. Cuman kalau misalkan let's say dari sini dia akhirnya glosor ya, jebol juga dari box warna hijau ini, kemudian dia testing di swing low terakhirnya dia pada pergerakan 14 September yang lalu gitu ya. Nah, ini akan kita bisa lihat altcoinnya lebih dikasih napas. Cuman disclaimernya, Bitcoinnya itu jangan dump. Bitcoinnya jangan dump gitu ya. Palingan itu dulu aja yang perlu kita perhatikan ya, untuk area supportnya. Dan next target ini di sekitar 40,1 sampai 39,99% untuk Bitcoin dominance gitu ya. Palingan itu aja dulu pergerakannya, nggak bagaimana signifikan, cuman dari kemarin aja dia hanyalah tersideways aja di range area sini. Cuman yang kita bisa lihat adalah dia memang create yang namanya double top, and then dia mengalami koreksi tapi masih tertahan nih di area supportnya dia. Ya, di box warna hijau ini di sekitaran 40,58%, sekitar area situ. Next ini untuk pembahasan Bitcoin ya secara daily time frame ya. Jadi sebelumnya ini adalah outlook yang sudah saya sempat bagikan. Jadi ini untuk wave A, B, kemudian ongoing ke wave C-nya dia. Cuman memang dalam perjalanan dia mungkin OTW ke wave 4 dulu. Ya, kita bisa lihat di sini mengalami kenaikan atau pemantulan sedikit untuk dia bisa lanjut turun lagi sekali lagi ke wave C-nya dia. Wave C-nya ini targetnya itu di sekitaran 17.500-an sampai 18.000 dolar lah untuk wave C dari pergerakan yang ini. Sempat saya bagikan juga di beberapa video Bitcoin yang lalu gitu ya. Nah, kalau misalkan ini akan coba saya hapus dulu ya, ini juga akan saya hapus dulu. Nah, untuk posisinya memang sebelumnya ini dia terbentuk cukup bagus nih, closing candle tepatnya kemarin ya. Ini closing candle-nya cukup bagus ya. Dia bikin tail candle panjang banget di sini ya. Ya, dan nutupnya seperti ini, cukup bagus. Cuman kemarin saya sudah sampaikan, walaupun dia close candle daily-nya bagus ya, tapi kita tentunya tetap aja lihat news event-nya ini kenaikan suku bunga, bro. Ya, itu news event yang istilahnya bukan kaleng-kaleng, akan cukup sangat-sangat berdampak atau ngefek ke market. Jadi walaupun memang closing candle yang seperti ini ya kemarin juga sudah saya sampaikan, nggak menjamin untuk harga Bitcoin itu terdongkrak naik ke atas.
Ini cukup berbeda kondisinya seperti yang sebelumnya ya. Waktu ini pada 16 September dia closing daily candle-nya seperti ini. Ini waktu itu sempat saya bagikan juga atau sharingkan juga. Ini ada probabilitas untuk dia lanjut naik dulu istilahnya gitu ya. Karena memang kenapa saya bilang waktu itu adanya probabilitas untuk dia lanjut naik. Kalau misalkan kita lihat dari waktu closing candle-nya itu kan tanggal 16 September ke tanggal 22 itu masih ada rentan waktu yang sedikit lumayan lebih lama. Nah, kalau kemarin ini kan tanggal 19 September waktu closing candle, dimana itu udah jaraknya itu udah jarak tanggalnya itu atau harinya itu udah deket banget dengan kenaikan suku bunga. Jadi nggak bisa expect seperti sebelumnya. Yang sebelumnya itu sedikit lebih confident dikasih naik. Kalau ini memang saya pribadi nggak terlalu ekspektasi untuk dia bisa lanjut naik dulu gitu ya. Malah dia akan lanjut tertekan gitu ya teman-teman. Jadi bisa diperhatikan terlebih dahulu untuk skenario yang bisa aja dia OTW atau ongoing ke wave 5 nya dia sekaligus menutup wave C nya dia. Kalaupun nanti malam untuk si The Fed itu mungkin ada hawkish ya dan lain sebagainya, karena kita bisa lihat juga kan setelah kenaikan suku bunga di sini juga ada speech-nya juga. Ya, jadi itu cukup menarik untuk kita sama-sama tunggu dan pantau bersama-sama. Dan semoga aja dia walaupun lanjut turun pun ya semoga ketahan di kisaran sini untuk dia bisa lanjut mantul lagi. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Saya pribadi nggak mengharap dan nggak maulah gitu ya untuk Bitcoin itu terjun lebih dalam lagi di bawah 17.500 dolar ini atau di sekitar range 18.000 gitu ya. Next ini untuk pembahasan ya tambahan Bitcoin secara time frame 15 menit. Jadi ini lebih detail lagi, lebih kecil lagi time frame-nya. Kemarin juga sudah saya sampaikan. Jadi saya kemarin ini mengambil dari swing low-nya dia ke swing high-nya dia yang terakhir. Ya, maka mendapati beberapa golden ratio dan kita bisa lihat di sini kemarin itu outlook yang saya berikan bisa aja dia lanjut koreksi dulu ke beberapa golden ratio kemudian mengalami pemantulan. And then ya kalau misalkan kita lihat secara seksama maka ini coba akan saya hapus dulu ya. Ini outlook yang kemarin kita bisa lihat ya precisely ketika dia mengalami koreksi atau penurunan ya dia ini ketahan di retracement 0,6 atau di sekitaran 18.700 dolar. Kita bisa lihat yang di sini. Ya, jadi kita bisa lihat di sini. Ini satu pergerakan movement koreksi. Kemudian dari sini mantul. And then mantulnya pun nggak signifikan, teman-teman. Kalau misalkan kita lihat secara seksama, dia mantulnya pun cuman ketahan nih di highest area terakhirnya dia di sini. Nah, di box warna ungu ini. Kita bisa lihat ya, terakhir kali ya tekanannya ini waktu dia drop, di sini drop ya, kemudian dia mantul dikit di sini. And then dari sini tekanan sellernya itu lumayan datang signifikan. Ya dari sini, jadi kita bisa lihat juga itu menjadi highest terakhirnya dia karena terakhir pullback lumayan kemudian turun lanjut short gitu teman-teman. Dan kita bisa lihat ketika dia mantul pun ketahan juga di area yang sama di box ungu ini di sekitar 19.276 sampai 19.320-an dolar sekian gitulah ya. Jadi itu menjadi obstacle terdekatnya untuk si Bitcoin posisi saat ini. Dan kita bisa lihat tadi itu sempat nge-spike naik ya sampai 19.130-an di sini. Dimana kalau misalkan secara Fibo pun itu di retracement 0,3 precisely juga. Jadi memang kakek Fibo di sini benar-benar berfungsi dengan sangat baik gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan saya hapuskan ya dengan beberapa area ini aja untuk pergerakan si Bitcoin di sini kita bisa lihat cuman tersideways aja. Cuman tersideways aja ya dengan area atasnya yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian saya geser sedikit lagi untuk yang lebih pendek lagi di sini. Ya, range sideways dia posisi saat ini di box warna orange lah. Di sekitar 19.050 sampai 19.100 dolar lah. Nah, di kisaran sini. Ya, ini menjadi area resisten pertama. Kita bisa lihat di sini resisten pertama. And then ini kita bisa jadikan juga untuk menjadi resisten keduanya untuk si Bitcoin. Jadi kalau misalkan kita lihat ya dari pressure sebelumnya ini udah mulai terlihat volatile-nya menjelang nanti subuh atau dini hari jam 1 subuh nanti gitu. Jadi masih potensi untuk dia bisa aja drop lagi, teman-teman, ngejar ke support kuatnya dia di sekitar 18.500-an dolar. Ini masih sangat-sangat possible. Kalau misalkan kita lihat juga sekilas teman-teman ya. Di sini untuk menjadi resisten terdekat kan ini resisten 1. Kemudian kalau misalkan saya tambahkan trendline support di sini, ya kita tambahkan di sini. Nah, ya di sini dari shadow-nya saya hubungkan ke shadow-nya lagi dan sekarang ini posisinya lagi dites sama si Bitcoin. Jadi seperti triangle pattern nih. Ya, seperti triangle pattern yang benar-benar perlu diperhatikan sama mungkin teman-teman semua yang sedang ongoing trading. Kita bisa lihat sebelumnya di sini kena pemantulan ya, di sini satu mantul ya. Kemudian di sini juga mantul lagi ya. Dan posisi saat ini sekarang ini lagi dites sama si Bitcoin. Ya, jadi ini pas banget nih dites. Jadi kalau misalkan dilanjut turun pun kita bisa ukur ya, teman-teman dari sini. Oke.
Kemudian kita copy aja dulu teman-teman, and then ya. Untuk target maksimal dari pattern ini sekitar 18.520 dolar ya. Jadi itu memang menjadi targetnya dia, plus ya di situ juga area support kuatnya si Bitcoin kisaran 18.500 sampai 18.600-an dolar. Ini untuk ketika memang dia breakdown. Tapi kalau misalkan let's say dia breakout ke atas gitu ya, dia breakout ke atas, ya ini panahnya mungkin nanti akan kebalik ya. Harusnya kan kurang lebih seperti ini nih teman-teman. Panahnya harusnya seperti ini ya, harusnya kan seperti ini. Nah dia menjadi targetnya itu pasti harus mampu break dulu nih resist pertama dia, lalu resist kedua ya, terus kemudian menjadi targetnya dia kalau misalkan saya extend ke samping ya, di kisaran sini sebelumnya juga menjadi area resisten untuk pergerakan si Bitcoin. Jadi benar-benar ngepas banget nih guys di box merah ini. Kita bisa lihat ya, ini menjadi area resistennya dia ya, sebelumnya ini menjadi support, kita bisa lihat ya. Kemudian sempat false break juga, dan ini sempat ngetes sedikit kena reject lagi ya. Ini di sekitar 19.400-an sampai 19.490 dolar untuk menjadi target maksimal kalau memang dia breakout, dengan syarat dia harus mampu dulu retest ataupun ngelewatin obstacle-nya resist 1, 2, dan ini menjadi maksimal targetnya kalau misalkan kita secara pattern triangle ini ya, untuk target resist ketiga. Jadi palingan itu aja teman-teman update yang bisa saya sampaikan atau updatekan untuk teman-teman untuk perihal Bitcoin-nya secara daily maupun time frame yang kecil, kemudian berikut dengan tambahan Bitcoin dominance dan USDT dominance. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Stay safe ya, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.